25 tahun, aku menjadi pelayan di rumahku sendiri demi kebahagiaan anak dan cucuku. Namun malam ini, di balik pintu dapur yang gelap, aku mendengar anak kandungku berbisik bahwa aku harus mati sebelum fajar demi selembar kertas asuransi. Setelah semua keringat yang kuberikan, apakah aku akan membiarkan mereka menghabisi nyawaku begitu saja? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar, dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Cerita, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Langit masih berwarna abu-abu ketika Sumirna sudah menyentuh air dingin di dapur. Tulang-tulangnya yang sudah renta sering kali berderit, memprotes gerakan tubuhnya yang tak pernah berhenti sejak pukul 4 pagi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai mencuci beras, memotong sayuran, dan menyiapkan sarapan kesukaan cucu-cucunya. Bagi Sumirna, dapur adalah medan perangnya selama 25 tahun terakhir. Sejak suaminya meninggal, ia mengambil alih semua beban, memastikan perut anak tunggalnya, Aris, selalu kenyang dan masa depannya terjamin. Namun, rumah besar yang dibangun dari tetesan keringatnya sendiri itu kini terasa asing. Aris sudah dewasa, sudah berkeluarga, dan memiliki 2 orang anak yang kini beranjak remaja. Sayangnya, semakin tinggi tembok rumah itu dibangun, semakin dingin pula suasana di dalamnya. Sumirna tidak pernah mengeluh ketika Maya, menantunya, meletakkan tumpukan baju kotor di depan pintu kamarnya tanpa sepatah kata pun. Ia juga tidak mengaduh saat Aris membentaknya hanya karena rasa sambal yang dianggap kurang pedas. Bagi Sumirna, asalkan mereka semua ada di bawah satu atap, rasa lelah itu ia telan bulet-bulet sebagai bentuk ibadah. Pagi itu, suasana terasa sedikit berbeda. Aris dan Maya biasanya akan langsung berangkat kerja setelah sarapan kilat. Namun kali ini, mereka duduk lebih lama di meja makan. Mata mereka tidak menatap makanan, melainkan saling melempar kode melalui kerlingan yang aneh. Sumirna yang sedang mengelap lantai di sudut ruang makan bisa merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari pendingin ruangan. Ia melihat Maya membisikkan sesuatu ke telinga Aris. Lalu suaminya itu mengangguk pelan dengan wajah yang tegang. Sumirna hanya diam. Ia mengira mungkin mereka sedang pusing memikirkan cicilan mobil yang kabarnya menunggak 3 bulan setelah mereka semua pergi. Sumirna duduk di kursi kayu kecil di dapur. Ia menatap telapak tangannya yang kasar dan penuh dengan urat-urit yang menonjol. Ingatannya kembali ke masa lalu, saat ia harus berjualan kue subuh demi menyekolahkan Aris hingga sarjana. Ia bahkan rela tidak membeli baju baru selama bertahan-tahan agar Aris bisa tampil gaya di depan teman-temannya. Ia mencintai anaknya lebih dari ia mencintai nyawanya sendiri. Di matanya, Aris tetaplah anak kecil yang dulu sering menangis minta dipeluk saat petir menyambar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kasih sayang yang ia tanam dengan tulus kini mulai tumbuh menjadi sesuatu yang berduri. Sore harinya, kelelahan Sumirna mencapai puncaknya. Ia merasa kepalanya sedikit pening, mungkin karena kurang tidur, atau karena beban pikiran yang tidak ia sadari. Saat ia hendak beristirahat di kamarnya yang kecil, di bagian belakang, ia melihat Aris masuk ke dalam gudang dengan terburu-buru. Di tangannya ada sebuah map berwarna biru tua yang selama ini disimpan rapat oleh Sumirna di dalam lemari tua. Itu adalah dokumen asuransi jiwa dan sertifikat tanah yang sengaja ia siapkan untuk warisan Aris kelak. Jantung Sumirna berdegup kencang. Mengapa Aris mengambilnya sekarang tanpa izin? Namun, ketakutan itu ia tepis jauh-jauh. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Aris mungkin hanya ingin mengecek sesuatu untuk kepentingan keluarga. Ia tidak tahu bahwa sore itu adalah awal dari mimpi buruk yang akan mengubah seluruh sisa hidupnya. Malam semakin larut, namun
Kantuk enggan menghampiri Sumirna. Kamarnya yang pengap terasa lebih sempit dari biasanya. Suara jangkrik di luar rumah terdengar seperti nyanyian duka yang panjang. Karena merasa haus, Sumirna bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan pelan, nyaris tanpa suara, menuju dapur untuk mengambil segelas air hangat. Langkah kakinya yang hanya beralaskan kaos kaki membuatnya bisa bergerak sepi di atas lantai marmer yang dingin. Saat melewati ruang tengah, ia melihat cahaya lampu yang rimang-rimang dari arah dapur. Suara bisikan lirih terdengar dari sana, membelah kesunyian malam yang mencekam. Sumirna menghentikan langkahnya tepat di balik pintu jati yang menghubungkan ruang tengah dan dapur. Ia mengenali suara itu. Itu adalah suara Aris, anak yang ia besarkan dengan penuh doa. Namun, nada bicaranya tidak seperti biasanya. Ada nada ketakutan, sekaligus keserakahan yang bercampur jadi satu. Sumirna menahan napas, menempelkan telinganya ke celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam sana, Aris dan Maya sedang duduk berhadapan dengan sebuah botol kecil tak berlabel di atas meja. Kamu yakin ini tidak akan terlacak polisi, Maya? Suara Aris terdengar bergetar, seolah ia sedang menimbang beban dosa yang sangat berat. Maya menjawab dengan suara yang lebih dingin, nyaris tanpa emosi. Jangan jadi pengecut, Mas. Utang kita sudah menumpuk di mana-mana. Debt collector itu tidak akan mau tahu kalau kita tidak punya uang. Satu-satunya jalan cuma klaim asuransi ibu. Uang pertanggungannya besar, cukup untuk melunasi semuanya, dan kita bisa mulai hidup baru di kota lain. Polisi akan mengira ini hanya serangan jantung biasa karena faktor usia. Ibu kan sudah sering mengeluh, pusing belakangan ini. Sumirna merasa dunianya runtuh seketika. Lututnya lemas. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja hias agar tidak jatuh tersungkur. Kalimat menantunya seperti sembilu yang menyayat jantungnya tanpa ampun. Ia berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun bau kopi yang menguar dari dapur dan dinginnya lantai membuktikan bahwa ini adalah kenyataan yang pahit. Anak yang dulu ia timang, yang ia suapi dengan tangan penuh kasih, kini sedang merencanakan bagaimana cara mencabut nyawanya demi selembar kertas asuransi. Tapi malam ini juga apa tidak terlalu mendadak? Tanya Aris lagi. Lebih cepat, lebih baik kita campurkan saja ke dalam susunya sebelum tidur. Dia tidak akan merasakan apa-apa. Kita habisi nenek malam ini juga. Sebelum besok orang bank datang ke rumah ini. Kita tidak punya waktu lagi, Mas. Desak Maya dengan nada yang sangat tajam. Sumirna menutup mulutnya dengan kedua tangan agar isak tangisnya tidak meledak. Air mata membasahi pipinya yang keriput. Ia tidak menyangka bahwa pengabdiannya selama 25 tahun hanya dihargai dengan sebuah botol racun. Di dalam kegelapan itu, Sumirna menyadari bahwa ia bukan lagi dianggap sebagai ibu atau nenek di rumah ini. Ia hanyalah sebuah penghalang yang harus disingkirkan. Sebuah aset yang nilainya lebih besar saat sudah tidak bernyawa. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak kembali ke kamarnya, mengunci pintu dengan sangat pelan, dan terduduk di balik pintu sambil mendekap dadanya yang terasa sesak. Malam itu, cinta yang ia bangun selama puluhan tahun mati sebelum tubuhnya benar-benar dihabisi. Di dalam kamarnya yang gelap, Sumirna memeluk lututnya sendiri. Ia tidak menyalakan lampu, takut jika sinar sekecil apapun akan mengundang kecurigaan Aris dan Maya. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke saat-saat ia masih muda dan penuh harapan. Ia teringat bagaimana ia bekerja di pabrik tekstil hingga larut malam, pulang dengan tangan yang melepuh karena mesin panas, demi bisa membelikan Aris sepatu sekolah yang baru. Ia teringat bagaimana ia merelakan masa tuanya tanpa bersantai sedikitpun, hanya agar kekyukannya bisa sekolah di tempat terbaik. Semua memori itu kini terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, seolah menguap begitu saja. Sumirna
merasa sangat bodoh. Ia terlalu percaya bahwa kasih sayang akan selalu dibalas dengan kasih sayang. Ia terlalu yakin bahwa darah lebih kental daripada air. Namun malam ini, ia belajar bahwa emas dan harta bisa mengubah darah menjadi racun yang mematikan. Hatinya hancur, namun di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Bukan dendam yang membara, melainkan rasa kecewa yang berubah menjadi keberanian untuk bertahan hidup. Ia berdiri dan mendekati lemari kecil tempat ia menyimpan barang-barang pribadinya. Dengan tangan gemetar, ia meraba bagian bawah lemari, sebuah laci rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Di sana, ia menyimpan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar utang. Aris yang selama ini ia bayar dayam-dayam tanpa sepengetahuan Maya. Ternyata, selama ini Aris tidak hanya gagal dalam bisnis, tapi juga terjerat judi online. Sumirna menemukan beberapa bukti transfer yang ia simpan sebagai pengingat agar ia bisa terus membantu anaknya. Tapi kini, buku catatan itu bukan lagi sekadar catatan utang, melainkan bukti betapa busuknya moral anak yang ia cintai. Sumirna juga menemukan sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan. Ia memastikan baterainya masih ada. Ia tahu, ia tidak bisa hanya diam dan menunggu maut menjemput. Ia harus mencari cara untuk membela diri. Luka di hatinya mungkin tidak berdarah, tapi rasa sakitnya jauh lebih hebat daripada luka fisik manapun. Ia mulai menyusun rencana. Jika mereka menginginkan permainan ini, maka Sumirna akan memberikan akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Ia bukan lagi ibu yang lemah dan penurut. Ia adalah seorang pejuang yang sudah melewati badai hidup selama 70 tahun. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya mati konyol di tangan orang yang ia besarkan dengan cinta. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Suara ketukan pintu yang sangat pelan membuat jantung Sumirna nyaris berhenti berdetak. Itu adalah suara Aris. Suaranya terdengar sangat lembut, namun di telinga Sumirna, suara itu terdengar seperti desisan ular. "Ibu, belum tidur?" Ini Aris bawakan susu hangat supaya ibu bisa tidur nyenyak. Sumirna menatap pintu kayu itu dengan tatapan kosong. Ia tahu apa yang ada di dalam gelas itu. Ia tahu bahwa tidur nyenyak yang dimaksud anaknya adalah tidur yang selamanya. Dengan suara yang dikuat-kuatkan, ia menjawab bahwa ia sudah mengantuk dan akan mengambil susunya nanti. Aris meninggalkan gelas itu di depan meja kecil di luar kamar. Sumirna tahu hitungan mundur menuju maut telah dimulai. Sumirna menatap gelas susu yang diletakkan Aris di atas meja kecil luar kamarnya. Di bawah cahaya lampu koridor yang temaram, cairan putih itu tampak begitu tenang, seolah tidak menyimpan rahasia maut di dalamnya. Dengan tangan yang masih bergetar hebat, ia mengambil gelas itu, membawanya masuk ke dalam kamar, lalu menuangkannya perlahan ke dalam pot tanaman kuping gajah yang ada di sudut jendela. Ia melihat cairan itu meresap ke dalam tanah, dan dalam hatinya, ia berbisik meminta maaf pada tanaman itu karena telah memberinya racun. Malam itu, Sumirna tidak tidur sedetik pun. Ia duduk di kursi kayu, menatap pintu kamarnya dengan waspada, menunggu pagi datang seperti menunggu keajaiban. Ketika fajar mulai menyingsing, Sumirna membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin, wajah yang layu dengan kantung mata yang menghitam. Ia harus kuat, ia harus bersandiwara, Sioliola, semuanya baik-baik saja. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, ia keluar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Tepat seperti yang ia lakukan selama puluhan tahun. Aroma nasi goreng dan telur dadar segera memenuhi ruangan. Namun bagi Sumirna, bau masakan itu kini bercampur dengan bau pengkhianatan yang anyir. Ia mendengar suara langkah kaki Maya yang turun dari lantai atas, diikuti oleh Aris yang tampak sangat gelisah. "Ibu,
sudah bangun? Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak kan? Suara Maya terdengar sangat ceria. Namun nadanya terasa begitu plastik di telinga Sumirna. Maya berjalan mendekat, mencoba mengintip wajah mertuanya dengan tatapan menyelidiki. Sumirna memaksakan sebuah senyuman tipis, senyuman paling palsu yang pernah ia buat sepanjang hidupnya. Ia menjawab bahwa ia tidur sangat nyenyak dan merasa lebih segar. Sebuah kebohongan yang membuat dadanya terasa sesak. Ia melihat Aris yang duduk di meja makan dengan kepala tertunduk. Tangannya sibuk memainkan sendok, namun matanya tidak berani menatap langsung ke arah ibunya. Suasana di meja makan pagi itu terasa begitu tegang. Meski dari luar tampak normal, Maya terus bercerita tentang rencana liburan sekolah anak-anak, tentang betapa mereka butuh suasana baru, seolah-olah uang untuk itu semua sudah tersedia di tangan. Sumirna memperhatikan setiap gerak-gerik Maya. Bagaimana menantunya itu sesekali menyenggol lengan Aris di bawah meja, memberi kode untuk tetap tenang. Sementara itu, Aris hanya bergumam pelan, sesekali memaksakan tawa yang terdengar sangat hambar. Sumirna menyadari bahwa anaknya ini sedang dihantui rasa bersalah. Namun keserakahannya ternyata jauh lebih besar daripada rasa kasih sayangnya. "Ibu, nanti siang Mas Aris mau ajak ibu ke bank, ya? Katanya ada dokumen yang harus ditandatangani untuk urusan tabungan ibu," kata Maya sambil mengoleskan selai ke rotinya. Sumirna tahu betul dokumen apa yang mereka maksud. Pasti itu adalah berkas pencairan asuransi atau pengalihan hak milik tanah yang belum sempat mereka selesaikan. Sumirna mengangguk pelan, menyetujui ajakan itu demi menjaga sandiwara ini tetap berjalan. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah, sejauh mana mereka tega mengkhianati perempuan yang telah memberikan segalanya untuk mereka. Sepanjang makan malam yang menyusul kemudian, ketegangan itu tidak juga luruh. Sumirna sengaja memasak makanan kesukaan Aris, semur daging yang bumbunya meresap hingga ke dalam. Ia ingin tahu, apakah saat memakan masakan ibunya, hati Aris akan sedikit melunak. Namun, ia justru melihat Aris makan dengan terburu-buru, seolah ingin segera mengakhiri momen itu. Maya, di sisi lain, terus memuji masakan Sumirna dengan kata-kata yang terlalu manis hingga terasa pahit. Sumirna merasa seperti sedang menonton pertunjukan teater yang buruk, di mana ia adalah tokoh utama yang sedang menunggu giliran untuk dibunuh di atas panggung oleh aktor-aktor kesayangannya sendiri sebelum naik ke kamar. Maya kembali menyiapkan sebuah minuman. Kali ini bukan susu, melainkan teh hangat yang dicampur madu. "Ibu harus minum ini, ya, biar badannya hangat sebelum tidur," kata Maya dengan tatapan mata yang seolah menusuk. Sumirna menerima gelas itu, merasakan kehangatannya di telapak tangan, namun di dalam hatinya ia merasa sangat dingin. Ia membawa gelas itu ke kamar, menguncinya ropet-ropet, dan kembali melakukan hal yang sama, membuang isinya. Di dalam kegelapan kamar, ia menyadari bahwa malam ini adalah malam penentuan. Mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi. Kesabaran mereka untuk mendapatkan harta sudah habis. Dan malam ini, mereka benar-benar ingin mengakhiri hidupnya. Malam itu, rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Sumirna tidak merebahkan diri di tempat tidur. Ia mengenakan pakaian gelap dan sepasang sandal karet yang tidak menimbulkan suara saat melangkah. Ia duduk di pojok kamar yang paling gelap, di mana bayangannya menyatu dengan lemari tua. Ia mematikan semua lampu, membiarkan kamarnya hanya diterangi oleh sedikit sisa cahaya bulan yang menembus ventilasi. Jantungnya berdegup kencang, setiap detaknya terasa seperti pukulan palu di dadanya. Ia sedang menunggu suara langkah kaki yang akan datang merenggut nyawanya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara grendel pintu rumah yang dibuka perlahan mulai terdengar. Itu bukan dari arah pintu kamarnya, melainkan dari arah ruang tengah. Sumirna
menajamkan pendengarannya. Ia mendengar bisikan-bisikan halus yang sangat ia kenali. Maya dan Aris sedang bergerak, namun mereka tidak langsung menuju kamarnya. Mereka terdengar sedang sibuk di ruang tengah, mungkin menyiapkan sesuatu agar kematiannya nanti terlihat seperti kecelakaan murni. Sumirna merayap perlahan menuju pintu kamarnya. Ia tidak menguncinya dari dalam, melainkan hanya merapatkannya agar mereka mengira ia sudah tertidur pulas akibat obat dalam teh yang mereka berikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu mendekat. Langkah itu berat dan ragu-ragu. Itu pasti Aris. Sedangkan langkah yang lebih ringan namun tegas pasti milik Maya. Sumirna segera bergerak. Ia tidak ingin terjebak di dalam kamar ini. Ia tahu ada pintu penghubung kecil antara kamarnya dan area cuci di belakang yang sudah bertahun-tahun tidak digunakan dan tertutup lemari. Ia telah menggeser sedikit lemari itu tadi sore dengan gerakan lincah yang tak terduga untuk wanita seusianya. Ia menyelinap melalui celah sempit itu, masuk ke dalam area cuci yang gelap dan lembab. Ia kini berada di luar kamarnya, namun tetap di dalam rumah, mengawasi dari kegelapan labirin yang ia ciptakan sendiri. Dari celah pintu area cuci, ia melihat Aris masuk ke dalam kamarnya dengan membawa sebuah bantal besar. Maya berdiri di ambang pintu dengan lampu senter kecil yang diarahkan ke tempat tidur. Sumirna melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Aris mengangkat bantal itu tinggi-tinggi, lalu dengan satu gerakan cepat menekannya kuat-kuat ke atas gundukan selimut yang sengaja dibentuk Sumirna menyerupai tubuh manusia. "Cepat Mas, tekan terus. Jangan sampai dia bergerak," bisik Maya dengan nada yang sangat kejam. Aris menekan bantal itu dengan seluruh tenaganya. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi wajahnya yang penuh dengan rasa takut dan ambisi. Sumirna merasa dunianya seolah meledak. Ia melihat anak kandungnya sendiri sedang mencoba membunuh bayangannya. Rasa sakit yang ia rasakan semalam belum ada apa-apanya dibanding apa yang ia saksikan sekarang. Namun, ia tidak boleh berteriak. Ia harus tetap tenang. Saat Aris dan Maya menyadari bahwa yang ada di bawah selimut itu hanyalah bentel-bentel tambahan, mereka tersentak kaget. "Dia tidak ada, mana orang tua itu?" teriak Maya dengan suara tertahan namun penuh kemarahan. Mereka mulai mencari dengan panik ke seluruh penjuru kamar. Maya mulai menyisir bawah tempat tidur dan dalam lemari, sementara Aris berdiri mematung, tampak seperti orang yang baru saja kehilangan akal sehatnya. Sumirna memanfaatkan kepanikan mereka untuk bergerak lebih jauh ke arah dapur. Ia tahu setiap jengkal rumah ini. Ia tahu lantai mana yang berderit jika diinjak, dan sudut mana yang tidak tersentuh cahaya. Ia bergerak seperti hantu di rumahnya sendiri, menuju ke arah gudang tempat penyimpanan alat-alat pertukangan tua. Di sana, ia mengambil sebuah ponsel yang sudah ia siapkan dan mulai merekam suara kepanikan mereka yang terdengar hingga keluar kamar. "Khadijah, Arizi, dia tidak mungkin pergi jauh. Pintunya terkunci dari dalam tadi malam," teriak Maya yang mulai kalap. Sumirna tersenyum pahit dalam kegelapan. Mereka sekarang terjebak dalam labirin yang ia buat. Sebuah labirin yang akan membawa mereka langsung menuju kehancuran yang tak bertepi. Kegelapan malam itu seolah berpihak pada Sumirna. Ia merasa siululala roh mendiang suaminya, menjaganya, membimbing setiap langkahnya agar tidak tertangkap. Ia melihat Maya dan Aris berpencar. Maya menuju lantai atas dengan amarah yang meluap, sementara Aris merayap ke arah dapur dengan tangan yang memegang pisau dapur. Sumirna bersembunyi di balik lemari makan besar, menahan napas saat Aris lewat. Hanya beberapa sentimeter dari tempatnya berdiri, ia bisa mencium bau ketakutan dari anaknya sendiri. Di titik ini, Sumirna sadar bahwa ia bukan lagi sedang menghadapi anak dan menantunya, melainkan dua ekor monster yang sedang kelaparan akan harta. Perlawanannya baru saja dimulai
dan ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kegelapan di dalam gudang terasa begitu pekat. Namun bagi Sumirna, kegelapan itu adalah pelindung terbaiknya. Di tangannya, sebuah ponsel tua menyala redup, menampilkan sebuah panggilan yang masih terhubung. Sebelum ia menyelinap keluar dari kamarnya, ia telah menekan nomor Pak RT, tetangga sekaligus sahabat almarhum suaminya yang sangat ia percayai. Ia sengaja membiarkan sambungan itu tetap terbuka, membiarkan orang di ujung sana mendengar setiap desah napas ketakutan dan bisikan jahat yang memenuhi rumah itu. Sumirna tahu bahwa di lingkungan perumahan yang sunyi ini, suara sekecil apapun akan menjadi bukti yang sangat kuat jika didengar oleh orang yang tepat. Sumirna mendengar langkah kaki Maya yang menuruni tangga dengan kasar. Menantunya itu tampak sudah kehilangan kesabaran. Dia tidak ada di atas, Mas. Cari di halaman belakang. Jangan biarkan dia keluar dari pagar rumah ini. Atau kita habis, teriak Maya dengan suara yang melengking, menghancurkan kesunyian malam. Sumirna mengatur napasnya. Ia bergerak perlahan menuju arah dapur. Namun kali ini, ia tidak bersembunyi. Ia sengaja menjatuhkan sebuah panci aluminium di atas lantai dapur. Suara dentrang nyaring itu segera memancing para pemburu itu untuk datang mendekat. Itu dia. Di dapur, seru Aris. Sumirna melihat bayangan anaknya muncul di ambang pintu dapur dengan pisau yang masih digenggam erat. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela kaca memberikan siluet yang mengerikan pada wajah Aris. Namun, alih-alih berlari ketakutan, Sumirna justru berdiri tegak di tengah ruangan. Ia menyalakan lampu dapur dengan sekali cetek, membuat Aris dan Maya yang baru saja tiba terpejam sesaat karena silau. Dalam hitungan detik, posisi mereka berbalik. Sumirna menatap mereka dengan tatapan yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat Aris gemetar. "Kalian mencariku?" Suara Sumirna terdengar sangat jernih. Tanpa ada sedikit pun getaran ketakutan, Maya tertawa sinis. Ia melangkah maju dengan wajah yang penuh kebencian. "Ternyata ibu pintar main petak umpet juga ya, tapi sayang, permainannya selesai sampai di sini. Ibu pilih jalan yang sulit. Padahal, kalau tadi ibu minum tehnya, semuanya akan terasa jauh lebih damai." Maya memberi isyarat pada Aris untuk mendekat. Aris melangkah maju dengan ragu, matanya menatap mata ibunya yang mulai berkokek-kokaka namun tetap tajam. "Aris, apa kau benar-benar ingin melakukan ini pada ibu yang menyusuimu?" tanya Sumirna pelan. Pertanyaan itu membuat langkah Aris terhenti sejenak. Namun, Maya segera membentaknya. "Jangan dengarkan dia, Mas. Pikirkan utang-utang kita. Pikirkan sekolah anak-anak kita. Dia sudah tua. Hidupnya sudah hampir habis. Tapi uang asuransi itu bisa menyelamatkan masa depan kita semua." Maya terus memprovokasi suaminya, menyuntikkan racun keserakahan yang lebih mematikan daripada cairan yang ada di gelas tadi. Aris kembali mengangkat pisaunya. Wajahnya kini terlihat gelap, seolah-olah ia telah menyerahkan seluruh jiwanya pada kegelapan. Namun, sebelum Aris sempat melangkah lebih dekat, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan. Bukan sekadar ketukan, melainkan gedoran yang disertai dengan teriakan orang-orang. "Pak Aris, buka pintunya. Kami mendengar keributan." Itu adalah suara Pak RT dan beberapa warga lainnya. Wajah Maya seketika memucat. Sementara Aris menjatuhkan pisaunya ke lantai dengan bunyi denting yang memilukan. Sumirna mengangkat ponselnya yang masih terhubung dengan suara Pak RT di speaker. "Kalian tidak hanya berurusan denganku malam ini, tapi juga dengan seluruh lingkungan ini," bisik Sumirna dengan air mata yang akhirnya jatuh mengalir di pipinya yang keriput. Pintu depan akhirnya didobrak, terbuka oleh warga yang merasa curiga setelah mendengar percakapan kejam Aris dan Maya melalui telepon Pak RT.
Suasana rumah yang tadinya sunyi dan mencekam berubah menjadi kacau dalam sekejap. Lampu-lampu rumah dinyalakan, mengungkap kebusukan yang selama ini tersembunyi di balik dinding-dinding mewah itu. Sumirna terduduk di kursi makan. Ia merasa sangat lelah, bukan karena fisiknya, melainkan karena jiwanya yang telah hancur melihat anak kandungnya kini diringkus oleh warga dan polisi yang tiba. Tak lama kemudian, Aris mencoba memberontak. Ia berteriak bahwa ini semua adalah masalah keluarga dan tidak ada yang boleh ikut campur. Namun, Maya justru menunjukkan sifat aslinya yang egois. Ia mulai berteriak histeris dan menuding Aris sebagai otak dari semua rencana pembunuhan itu. Ini semua ide Mas Aris. Dia yang memaksa saya karena dia kalah judi online. Saya tidak tahu apa-apa, teriak Maya dengan wajah yang penuh air mata palsu. Aris menatap istrinya dengan pandangan tidak percaya. Pengkhianatan di atas pengkhianatan terjadi tepat di depan mata Sumirna. Ia melihat bagaimana keserakahan menghancurkan segalanya, bahkan ikatan pernikahan yang selama ini mereka agung-agungkan. Kekacauan itu semakin memuncak ketika kedua cucu Sumirna yang baru berusia remaja turun dari lantai atas dengan wajah ketakutan. Mereka melihat ayah mereka diborgol dan ibu mereka sedang menjerit-jerit seperti orang gila. Sumirna segera bangkit dan merangkul kedua cucunya, menutupi mata mereka agar tidak melihat kehancuran moral orang tua mereka. "Nenek, apa yang terjadi?" tanya si sulung dengan suara bergetar. Sumirna tidak bisa menjawab. Ia hanya mendekap mereka dengan sangat erat. Di dalam hatinya, ia merasa sangat berdosa karena tidak bisa memberikan contoh keluarga yang utuh. Namun ia tahu, ia harus melakukan ini untuk menyelamatkan mereka semua dari racun yang dibawa oleh orang tua mereka sendiri. Polisi mulai mengumpulkan bakti-bakti di dalam rumah. Gelas berisi teh beracun di kamar Sumirna. Botol zat kimia yang disembunyikan Maya di bawah tempat tidur. Hingga rekaman percakapan yang masih tersimpan di ponsel Pak RT menjadi bukti yang tak terbantahkan. Aris hanya bisa tertunduk lesu saat polisi membacakan hak-haknya. Ia sempat menatap ibunya satu kali lagi. Sebuah tatapan yang penuh dengan penyesalan yang sudah terlambat. Sumirna tidak memalingkan wajah. Ia menatap anaknya dengan penuh rasa sakit, seolah sedang melepaskan semua kenangan manis saat ia membesarkan Aris dari dalam rahimnya hingga menjadi monster seperti sekarang. Ketika Aris dan Maya digelandang masuk ke dalam mobil polisi, tetangga-tetangga berkumpul di luar pagar, menatap mereka dengan pandangan jijik dan penuh celaan. Kabar tentang anak yang mencoba membunuh ibunya demi asuransi menyebar seperti api di tengah musim kering. Istana palsu yang selama ini dibanggakan Maya, citra sebagai keluarga sukses dan harmonis, kini runtuh berkeping-keping. Mereka bukan lagi keluarga terpandang di kompleks itu, melainkan sebuah aib yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Sumirna berdiri di ambang pintu, melihat lampu biru merah mobil polisi menghilang di kegelapan malam. Menyadari bahwa mulai malam ini, ia telah kehilangan anaknya. Namun ia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Sebagai seorang ibu, Sumirna kembali masuk ke dalam rumah yang kini terasa begitu luas, namun sangat kosong. Ia menatap dinding yang dipenuhi foto keluarga. Foto di mana mereka semua tersenyum bahagia saat perayaan ulang tahunnya tahun lalu. Ia mengambil bingkai foto itu, lalu meletakkannya dengan posisi tertelungkup. Malam itu adalah akhir dari sebuah pengabdian yang buta. Ia telah memberikan segalanya selama 25 tahun, dan kini saatnya ia berhenti memberi. Di tengah kesunyian yang kembali datang, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa sisa hidupnya tidak akan lagi ia habiskan untuk merawat orang yang ingin menghabisinya, melainkan untuk menyembuhkan luka-luka yang ia bawa sendirian. Waktu berjalan dengan cara yang sangat berbeda setelah malam mencekam itu. Bagi Sumirna, hari-hari kini terasa lebih lambat, namun jauh lebih ringan.
Ketukan palu hakim beberapa bulan lalu seolah-olah menjadi suara pembebasan bagi jiwanya yang selama puluhan tahun terbelenggu oleh rasa pengabdian yang salah arah. Aris dan Maya dijatuhi hukuman penjara yang sangat berat atas percobaan pembunuhan berencana. Namun, bagi mereka, hukuman yang sesungguhnya bukanlah dinding beton yang dingin atau jeruji besi yang karatan, melainkan kenyataan bahwa mereka telah kehilangan segalanya di saat mereka merasa hampir memiliki segalanya di dalam sel yang sempit dan pengap. Aris harus menghadapi kenyataan pahit setiap hari. Ia yang dulu terbiasa dilayani oleh ibunya, kini harus berjuang hanya untuk mendapatkan sesuap nasi yang hambar. Tidak ada lagi semur daging yang hangat atau kopi manis yang disiapkan dengan penuh kasih. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah ibunya yang menatapnya dengan penuh luka di dapur malam itu selalu hadir menghantuinya. Penyesalan itu datang terlambat, menyerang pikirannya seperti ribuan jarum yang menusuk. Ia bukan hanya kehilangan kebebasannya, ia kehilangan kehormatannya sebagai seorang lelaki dan seorang ayah. Maya mengalami nasib yang bahkan lebih tragis. Di penjara wanita, ia menjadi sosok yang dikucilkan karena berita tentang kejahatannya menyebar dengan cepat. Bahkan di antara para kriminal, tindakan membunuh ibu demi uang asuransi dianggap sebagai perbuatan yang paling hina. Ia yang dulu sangat memuja kemewahan dan gengsi, kini harus mengenakan seragam lusuh dan melakukan pekerjaan kasar setiap hari. Hubungannya dengan Aris pun hancur berantakan. Mereka saling menyalahkan dalam setiap persidangan, saling melempar caci maki seolah-olah cinta yang dulu mereka banggakan hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas tumpukan utang. Penderitaan mereka semakin lengkap saat menyadari bahwa kedua anak mereka tidak pernah datang berkunjung. Anak-anak itu yang kini tinggal bersama Sumirna di sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran kota, telah memilih untuk menghapus sosok orang tua dari ingatan mereka. Rasa malu dan trauma yang dialami cucu-cucu Sumirna menjadi tembok besar yang tak akan pernah bisa ditembus oleh permintaan maaf apapun. Aris dan Maya harus menua di balik jeruji besi, menyadari bahwa sampai akhir hayat nanti mereka akan mati dalam kesendirian yang paling sunyi. Dibenci oleh darah daging mereka sendiri, Sumirna sendiri memilih untuk menjual rumah besar penuh kenangan pahit itu. Dengan sisa uang penjualan dan tabungan yang ia miliki, ia membeli sebidang tanah kecil dengan kebun yang luas. Di sana, ia menghabiskan waktu dengan menanam bunga dan sayuran. Tidak ada lagi perintah kasar, tidak ada lagi tumpukan baju kotor milik orang lain, dan tidak ada lagi rasa takut akan dikhianati. Cucu-cucunya kini tumbuh menjadi anak yang jauh lebih mandiri dan menghargai arti kerja keras. Mereka belajar dari nenek mereka bahwa kehormatan tidak diukur dari seberapa besar rumahmu, melainkan dari seberapa bersih hatimu. Setiap sore, Sumirna duduk di teras rumahnya sambil menyesap teh hangat. Ia sering menatap ke arah matahari terbenam dengan senyum yang tulus. Luka di hatinya memang masih meninggalkan bekas, namun ia sudah tidak lagi merasa sakit. Ia telah memaafkan dirinya sendiri karena terlalu mencintai dengan cara yang salah. Ia menyadari bahwa mencintai anak tidak berarti harus membiarkan diri kita diinjak-injak. Kedamaian yang ia rasakan sekarang adalah bentuk hadiah dari Tuhan atas kesabarannya. Selama 25 tahun, kabar terakhir yang ia dengar, Aris mulai kehilangan kesadaran jiwanya karena depresi berat di dalam penjara. Anaknya itu sering berteriak memanggil nama ibu di tengah malam, namun tidak akan pernah ada jawaban lagi. Maya pun dikabarkan jatuh sakit dan tidak ada satupun keluarga yang sudi mengurusnya. Sumirna hanya bisa mendoakan agar mereka menemukan tobat sebelum napas terakhir mereka habis. Baginya, keadilan bukan tentang melihat mereka mati, melainkan melihat mereka hidup dalam bayang-bayang dosa yang mereka ciptakan sendiri seumur hidup mereka. Kini, di usia senjanya,
Sumirna benar-benar merdeka. Ia bukan lagi pelayan di rumahnya sendiri. Ia adalah ratu atas hidupnya sendiri. Di bawah naungan pohon mangga yang ia tanam sendiri, ia menemukan kembali jati dirinya yang sempat hilang. Pengabdiannya selama 25 tahun memang berakhir tragis. Namun dari reruntuhan itu, ia berhasil membangun sebuah kehidupan baru yang jauh lebih bermakna. Ia menutup hari dengan doa syukur, menyambut malam dengan tenang, tanpa perlu lagi merasa takut akan bisikan jahat yang mengancam nyawanya. Kisah Sumirna adalah sebuah refleksi tentang batas antara pengabdian dan ketegasan. Seorang ibu memang memiliki cinta yang tak bertepi, namun cinta yang terlalu memanjakan seringkali menjadi racun yang mengubah. Seorang anak menjadi sosok yang tidak tahu berterima kasih. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa karakter seseorang diuji saat mereka dihadapkan pada kesulitan ekonomi dan keserakahan akan harta. Pesan moral yang bisa kita petik adalah bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap orang tua, terutama ibu yang telah mengorbankan segalanya, adalah dosa yang bayarannya akan diterima langsung di dunia. Harta dan asuransi mungkin bisa memberikan kemewahan sesaat, namun keberkahan hidup hanya bisa didapat melalui ridho orang tua. Jangan pernah menukar kasih sayang tulus dengan angka-angka di atas kertas, karena saat orang tua itu pergi atau kecewa, tidak ada kekayaan di dunia ini yang bisa membeli kembali ketenangan jiwa kita. Sayangi dan muliakanlah orang tua selagi mereka masih ada, sebelum penyesalan menjadi penjara abadi bagi hidupmu.